warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fitriani dari kelas 1B Program Studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan dengan nomor induk mahasiswa P206370225051. Di sini saya akan membuat video penugasan dari mata kuliah Konsep Dasar Reka Medis dengan materi tentang jenis pelayanan kesehatan. Dan dosen pengampu Bapak Ari Sukawan. Kalau begitu langsung saja ke video pembahasannya. Jenis pelayanan kesehatan ada 4. Yang pertama, ambulatory care. Yang kedua, acute care. Yang ketiga, long term care. Dan yang keempat ada rehabilitation care. Yang pertama ada ambulatory care atau rawat jalan, merupakan pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan lainnya tanpa harus pasien tersebut dirawat inap. Nah, ada juga nih kegunaannya, yaitu pasien tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menginap, mendapatkan asuransi kesehatan, dan mengurangi atau mengatur keuangan. Tujuan dari ambulatory care yaitu mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada jenis-jenis formulir ambulatory care. Yang pertama ada identitas pasien yang berisi data pribadi, data finansial, dan data sosial. Yang kedua ada pengkajian awal rawat jalan yang berisi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga ada catatan penginputan yang berisi dengan identitas pasien, terus tanggal, jam, perkembangan pasien, dan juga evaluasi tindak lanjut. Dan yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Salah satunya seperti pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan radiologi seperti CT scan dan juga USG, yaitu ultrasonografi. Yang kedua ada acute care atau perawatan akut, yaitu pelayanan yang disediakan oleh rumah sakit untuk pasien yang memiliki kondisi serius, tiba-tiba atau penyakit akut atau cedera dan harus dilakukan operasi tertentu. Ada juga nih tujuan dan kegunaan acute care. Yang pertama ada tujuan, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan kepada pasien yang memiliki penyakit serius akut, cedera, atau tindakan yang harus melakukan operasi. Dan juga ada kegunaan acute care, yaitu untuk mengobati kondisi menyakitkan atau penyakit yang mengembalikan orang ke keadaan kesehatan sebelum episode akut terjadi. Nah, acute care juga ada nih jenis-jenis formulirnya. Salah satunya, yang pertama formulir acute care, yang kedua formulir acute care gawat darurat medis, dan yang ketiga formulir acute care puskesmas. Yang ketiga ada long term care atau pelayanan jangka panjang, adalah layanan yang membantu memenuhi kebutuhan medis dan non-medis dari orang-orang dengan penyakit kronis atau cacat yang tidak dapat merawat mereka sendiri untuk jangka panjang. Ada juga nih tujuan dan kegunaan dari long term care. Tujuannya itu meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga yang hidup menyangkut dengan penyakit kronis yang membutuhkan perawatan. Dan kegunaannya itu merawat dan mengamati seorang pasien, menyediakan perawatan jangka panjang. Selanjutnya ada jenis formulir dari long term care. Yang pertama ada nursing home. Nursing home ini diajukan untuk orang tua
Jenis formulirnya misalnya catatan masuk dan keluar, catatan dokter, catatan perawat, catatan pengobatan, dan berbagai catatan lainnya. Yang kedua ada home care. Home care merupakan pelayanan kesehatan baik medis dan non-medis yang disediakan dan keluarga pasien di rumah atau di tempat tinggalnya. Yang ketiga ada the hospice care, yaitu fasilitas asuhan jangka panjang yang memberikan perawatan alternatif bagi pasien. Yang keempat ada hospice care, yaitu asuhan yang diberikan kepada seseorang untuk istirahat bagi anggota keluarga. Yang biasa diberikan perawatan terdapat dua kategori, yaitu pelayanan di dalam dan di luar rumah. Yang terakhir ada rehabilitation care, yaitu perawatan untuk membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis atau mencapai kemampuan fisik, psikologis, dan sosial yang maksimal. Adapun tujuan dan kegunaan dari rehabilitation care, yaitu tujuannya mengatasi keadaan atau kondisi sakit melalui perawatan intervensi medis, kedokteran fisik, dan mengembalikan fungsi tubuh yang mengalami masalah. Dan kegunaannya membantu para penderita yang mempunyai penyakit serius atau cacat yang memerlukan pengobatan medis. Dan ada juga nih jenis formulir dari rehabilitation care, yaitu identitas pasien yang berisi salah satunya tempat tanggal lahir dan anamnesis. Yang kedua ada pemeriksaan fisik dan tanda-tanda vital. Dan yang ketiga ada kemampuan fungsional seperti bed rest, jalan sendiri, menggunakan kursi roda, dan alat bantu lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan sistematik, yaitu dilakukan sesuai dengan sistem yang dilakukan. Misalnya pemeriksaan muskuloskeletal, neuromuskular, kardiopulmonal, dan integumen. Dan yang terakhir ada pengukuran khusus, seperti pengukuran pada muskuloskeletal, pada neuromuskular, pada kardiopulmonar, dan juga integumen.